Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Menjadi murid Kristus berarti pertama-tama melawan segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Orang-orang terdekat kita pun bisa menjadi hambatan ketika kita terlalu tergantung 100% kepada mereka. Misalnya, kenapa sih dianggap bahwa seorang pasangan bisa menjadi hambatan bagi Tuhan? Seringkali karena keegoisan, orang tidak rela untuk membiarkan pasangannya bertumbuh. Dalam Tuhan, orang menikah bukan berarti saling memenjarakan. Orang menikah harus membuat orang pasangannya menjadi semakin bertumbuh, semakin berkembang. Pasangan yang mencintai pasangannya dalam nama Tuhan, dia harus yakin melepaskan. Kemanapun pasangannya pergi, dia harus percaya bahwa kalau dia sungguh-sungguh mencintai saya dan Tuhan yang diimaninya, maka dia harus menjadi pasangan yang tetap baik di luar sana. Karena apa? Karena sebelum bertemu dengan kita, sebelum menjadi pasangan, dia adalah orang bebas. Kalau dia menjadi orang yang tidak baik, maka pasti engkau tidak pilih. Demikian juga dengan diri sendiri. Kalau kita tidak berani melawan diri sendiri, bahkan nyawa kita sendiri, kita tidak akan mau berkorban. Para pelayan misa live streaming itu adalah orang-orang yang mau melawan keinginan pribadi, keegoisan pribadi. Mungkin seluruh umat yang sekitar Tolonggeru ini ada yang masih tidur, ada yang sudah melakukan urusannya sendiri. Kita berjuang bangun lebih pagi, berusaha berkorban waktu, tenaga untuk melayani misa streaming demi tujuan mulia, mencari anggaran, mencari dana untuk pembangunan gereja kita. Apakah hanya kita yang misa streaming yang ikut menikmati gereja itu? Tidak. Semua orang, semua umat. Lalu kalau tidak ada yang berkorban, kalau kita tidak, semua kita tidak mau melawan sedikit keegoisan kita. Pagi kan tidur masih nyaman, apalagi pagi kan lebih sejuk kan. Kita di Tolonggeru sedikit agak panas, siang, maka untuk pagi itu sedikit lebih nyaman tidur. Memikul salib dan mengikuti Yesus itu harus berani melawan diri sendiri, bahkan nyawa kita sendiri. Yesus katakan sebuah pengorbanan yang harusnya membuat kita semua sungguh-sungguh bertolak bahwa menjadi pengikut Kristus memang tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Rasul Paulus katakan apa? Kamu harus menjadi lebih baik, bukan hanya karena aku ada bersama kamu, tetapi justru karena aku sudah tidak ada bersama kamu, kamu harus semakin lebih bertumbuh, lebih berkembang. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada pagi yang berrahmat ini, adakah orang-orang terdekat kita menjadi hambatan bagi kita untuk semakin mencintai Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus yang setia? Bukan berarti kita tidak boleh menikah, bukan berarti kita tidak boleh mencintai. Kadang-kadang orang salah tafsir bacaan Injil pada hari ini. Kalau kamu tidak membenci istrimu, membenci anakmu, membenci orang tuamu, kamu tidak layak menjadi muridku. Halo, Yesus maksudkan bahwa jangan sampai kita terlalu terikat pada orang-orang ini, lalu lupa siapa yang memberikan mereka kepada kita. Orang tua tentu dari Tuhan untuk anak-anak. Anak-anak tentu dari Tuhan supaya keluarga pasangan suami istri tidak kesepian. Maka harus tahu bersyukur pada pokoknya. Siapa yang memberikan pasangan? Tuhan kalau dalam iman kita. Bukan maunya seorang laki-laki, bukan maunya seorang perempuan semata-mata, tetapi karena Tuhan yang mengutus. Maka kalau kita terlalu tergantung pada itu, terikat pada itu, lalu lupa siapa yang memberikan, maka kita tidak layak dikatakan murid Kristus.
Kita harus sadar sungguh bahwa putra-putri yang Tuhan karuniakan kepada kita itu datang dari Tuhan. Mereka yang ada pada kita saat ini adalah datang dari Tuhan, bukan hanya milik kita semata-mata. Maka harus tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur tidak layak menjadi murid Kristus. Orang yang tidak tahu bersyukur berarti tidak mau memikul salib Kristus dan menjadi murid Kristus. Bagaimana dengan kita? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.